Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara untuk kita semua. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono akhirnya mengatakan bahwa penandatanganan lelang untuk proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur akan dilakukan akhir Agustus 2022 ini. Dan setelah itu akan langsung dimulai konstruksi pembangunan fisik. Ia pun memastikan bahwa tidak ada lagi masalah mengenai ketersediaan anggaran dari pemerintah untuk memulai pembangunan fisik tahun ini. Menteri Keuangan atau Menkeu, Ibu Sri Mulyani Indrawati, secara prinsip sudah menyetujui anggaran untuk pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara. Namun, menurut Basuki, Menkeu dan jajaran Eselon 1 Kementerian Keuangan saat ini sedang menelaah lebih lanjut usulan anggaran dari Kementerian PUPR untuk masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Adapun sejumlah proyek infrastruktur yang pembangunannya ditargetkan segera dimulai, antara lain proyek untuk pematangan lahan atau land development, jalan tol, jalan-jalan nasional, jalan logistik, dan rumah susun bagi para pekerja. Selain itu, pemerintah juga akan segera menyiapkan lelang untuk pembangunan proyek kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara atau KIPP. Menteri PUPR pun merasa optimis bahwa mereka akan dapat menyerap anggaran pembangunan IKN pada tahun ini yang sebesar 5,4 triliun rupiah itu secara optimal. Namun di sisi lain, Basuki juga belum bisa memastikan apakah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo akan menghadiri langsung peletakan batu pertama proyek di IKN atau tidak. Karena menurut Basuki, Presiden Jokowi kurang begitu menyukai seremoni groundbreaking atau peletakan batu pertama. Presiden Jokowi, kata Basuki, lebih menyukai untuk meninjau proyek fisik yang pembangunannya sudah berjalan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menurut pandangan saya, apa yang disampaikan oleh Menteri PUPR ini tentu akan ada pro dan kontra, baik itu di kubu pemerintahan Jokowi maupun di masyarakat Indonesia yang tidak menyukai bahwa Ibu Kota Negara harus dipindahkan dari Jakarta ke Penajem, Kalimantan Timur itu. Orang-orang yang ingin agar Indonesia menjadi negara yang lebih maju tentu akan sangat mendukung penuh apa yang diprogramkan oleh Jokowi melalui Kementerian PUPR ini. Mengingat di kota Jakarta sendiri saat ini penduduknya sudah sangat padat. Maka keputusan yang diambil oleh Jokowi bersama kepemerintahannya memang sudah sangatlah tepat. Namun bagi para kelompok oposisi, kelompok yang selalu nyinyir dan kelompok sakit hati, tentu akan sangat menentang keras keputusan pemindahan dan pembangunan IKN ini. Mereka tentu akan mengatakan bahwa utang negara akan semakin bertambah. Rakyat akan hidup susah. Pembangunan IKN hanya menambah beban untuk presiden yang akan datang dan lain sebagainya. Namun apapun itu, mari kita tetap bersama-sama mendukung apa yang dikerjakan pemerintah. Karena saya yakin dan percaya bahwa pemerintah sudah mempertimbangkan secara matang tentang segala risiko maupun efek baik buruk dalam pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara tersebut.
Begitulah kira-kira cara pandang saya terhadap program kerja yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di akhir bulan Agustus 2022 ini. Salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara.